Membahas mengenai sejarah kerajaan Pajajaran, tentu kita tidak akan pernah lupa pada satu tokoh yang menjadi raja di kerajaan Pajajaran. Tokoh yang dimaksud adalah Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Beliaulah tokoh yang diidentifikasi sebagai orang yang mula-mula menjadi raja kerajaan Pajajaran yang didirikan pada tahun 1482. Dalam beberapa sumber referensi yang ada, bahwa Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja ini dikisahkan mempunyai beberapa orang permaisuri dan kemudian mempunyai ratusan istri atau selir. Akan tetapi wanita yang kelak melahirkan keturunan dan keturunannya itu menjadi pelanjut daripada kerajaan Pajajaran itu adalah dia seorang wanita yang bernama Kentring Manik Mayang Sunda. Wanita inilah yang sejatinya sebagai permaisuri dari kerajaan Pajajaran. Lalu sebetulnya bagaimana sih kisah perkawinan antara Kentring Manik Mayang Sunda dengan Prabu Siliwangi? Dan kemudian siapa saja si keturunan dari keduanya itu? Demikian ulasannya. Kentring Manik Mayang Sunda ini pemirsa, atau Dewi Mayang Sunda ini pemirsa, merupakan anak daripada Prabu Susukutunggal. Sementara Prabu Susukutunggal sendiri itu adalah raja dari kerajaan Sunda. Sebelum kerajaan Pajajaran dibentuk pada tahun 1482 pemirsa, bahwa di Sunda ini, di tanah Sunda ini, atau di wilayah yang kini dikenal dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten ini, dahulu pernah berdiri dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Kerajaan Galuh kala itu diperintah oleh Prabu Dewa Niskala, sementara Kerajaan Sunda kala itu diperintah oleh Prabu Susukutunggal. Pada suatu ketika pemirsa, bahwa kerajaan tersebut itu akhirnya sepakat untuk melakukan penyatuan membentuk kerajaan Pajajaran, dan raja dari masing-masing wilayah atau dua kerajaan itu turun tahta, dan kemudian yang menjadi raja seluruh tanah Sunda itu adalah Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, dan yang menjadi raja di dua kerajaan yang disatukan itu adalah Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi sendiri anak daripada raja kerajaan Galuh. Tetapi pemirsa, sebelum penyatuan itu disepakati oleh dua kerajaan, Sri Baduga Maharaja ini yang anak dari raja kerajaan Galuh itu dijodohkan dengan anak dari raja kerajaan Sunda. Dan anak dari kerajaan Sunda yang dimaksudkan itu adalah Kentring Manik Mayang Sunda. Dan nantinya juga ditetapkan bahwa Kentring Manik Mayang Sunda itu didaulat menjadi permaisuri dari raja kerajaan Pajajaran yang baru dibentuk kala itu. Oleh karena itu, sudah sepakatlah di antara dua kerajaan bahwa keturunan dari perkawinan antara Sri Baduga Maharaja dengan Kentring Manik Mayang Sunda itu nantinya didaulat menjadi penerus tahta di kerajaan Pajajaran. Sementara itu pemirsa, mengenai keturunan daripada Kentring Manik Mayang Sunda dengan Prabu Siliwangi ini dikisahkan banyak, lebih daripada dua orang. Akan tetapi dari anak yang diketahui atau yang diceritakan, sebagaimana yang diceritakan dalam naskah cerita Parahyangan, bahwa di antara anak daripada Kentring Manik Mayang Sunda yang paling terkenal itu adalah dua saja. Yang pertama yaitu Sang Surawisesa, dan yang kedua yaitu Sang Surasoan atau Sang Surosoan. Sang Surawisesa ini pemirsa nantinya
ketika Prabu Siliwangi itu wafat pada tahun 1521, itu beliaulah Sang Surawisesa itu yang nantinya didaulat menjadi Raja Pajajaran pengganti Prabu Siliwangi. Sementara itu adiknya Sang Surasoan atau Sang Surosoan ini pemirsa, sejak muda beliau itu didaulat oleh ayahnya itu menjadi seorang pucuk umun di Banten Girang atau menjadi seorang raja bawahan kerajaan Pajajaran di wilayah Banten Girang, di mana Sang Surosoan sendiri kala itu wilayah kekuasaannya itu meliputi Banten Girang sekarang dan Banten Pesisir, dan juga tentu menguasai pelabuhan Banten kala itu. Itulah pemirsa dua anak yang paling terkenal dari perkawinan antara Prabu Siliwangi dan Kentring Manik Mayang Sunda. Dan perlu juga dicatat bahwa tambahannya adalah pemirsa bahwa Sang Surosoan ini nantinya dia mempunyai dua anak yang terkenal, yaitu Sang Suranggana dan kemudian Nyimas Kaunganten. Sang Suranggana ini kelak pemirsa ketika ayahnya Sang Surosoan itu turun tahta menjadi seorang pucuk umun di Banten Girang, beliaulah yang nantinya menggantikan kedudukan ayahnya menjadi pucuk umun di Banten. Nah, sebagaimana dalam cerita yang ada bahwa nantinya adik daripada Sang Suranggana ini, Nyimas Kaunganten itu nantinya itu kan berjodoh dengan Sunan Gunung Jati, dan dari hasil pernikahannya antara Sunan Gunung Jati dan Nyimas Kaunganten ini nantinya melahirkan Ratu Winahon dan kemudian melahirkan Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sebakingkin. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa nantinya Maulana Hasanuddin ini menjadi Sultan Banten pertama. Jadi pemirsa bahwa sekali lagi antara Sultan Banten dengan Prabu Siliwangi itu terikat darah dua wanita. Artinya beliau itu ibunya itu lahir dari jalur Surawisesa, sementara ayahnya itu lahir dari jalur Rara Santang. Jadi kedua kakek buyut daripada Maulana Hasanuddin ini bukan orang sembarangan. Itulah mengapa pemirsa di kemudian hari Maulana Hasanuddin ini menganggap sebagai orang yang absah dalam mewarisi kerajaan Pajajaran selepas Pajajaran itu runtuh. Artinya keturunannya itu mengklaim diri sebagai orang yang paling absah karena memang buyutnya itu dari jalur keturunan Prabu Siliwangi yang kuat begitu, dari jalur Subang Larang dan dari jalur Kentring Manik Mayang Sunda. Sehingga di suatu waktu ketika Banten berebut pengaruh dengan Sumedang itu, ya Banten merasa lebih keturunannya Prabu Siliwangi. Jadi sekali lagi pemirsa, demikian saja kisah mengenai bagaimana sih pernikahan Kentring Manik Mayang Sunda dan siapa saja sih keturunan daripada Kentring Manik Mayang Sunda itu.